Oke, baik. Jadi pada video kali ini kita akan mulai latihan ya. Gimana sih cara ngebuat jam dinding sederhana di Adobe Illustrator ya. Jadi langsung aja kita mulai. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat file baru atau artboard baru di Adobe Illustrator. Buat kalian yang belum bisa membuatnya, kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Di sini saya memakai ukuran artboard 1920 pixel dikali 1080 pixel ya. Dan juga di sini saya udah menentukan warna-warna yang akan kita butuhkan ya pada video kali ini, atau kalian bisa menggunakan warna bebas juga. Terserah. Nah, caranya kalian bisa membuat ini gampang. Caranya kalian tinggal membuat rectangle tool di luar artboard ya. Tentunya biar nggak ribet. Kemudian kalian bisa klik 2 kali di sini. Kalian bisa masukin kode hexnya pada kolom ini ya. Misalkan saya ingin warna hijau, kalian masukin 10 AC 84, kemudian kalian klik OK ya. Jadi ini nanti swatches ini akan mempermudah workflow kita ya, karena kita menggunakan fitur eyedropper nanti. Oke. Kemudian saya akan memulai dengan membuat ellipse ya. Caranya gampang. Pada rectangle tool kalian klik tahan, kemudian kalian klik ellipse tool atau tekan tombol L ya di keyboard kalian ya. Kemudian di sini saya ingin klik tahan ya. Saya akan membuat ellipse tool di sini. Kemudian kalian tahan Shift dan Alt di keyboard kalian ya, agar dia proporsional dan kita menggambarnya dari tengah seperti itu. Oke, kemudian saya lepas, akan muncul seperti ini ya, lingkaran seperti ini. Kemudian saya ingin merubah warnanya, kalian klik ini, lingkaran ini, kemudian kalian klik eyedropper tools di sini. Kemudian kalian klik pada warna yang ingin kalian inginkan ya, yang udah tadi kita tentukan di awal ya. Dalam hal ini saya ingin warna yang ini, kalian klik ya, akan berubah seperti itu. Kemudian hal yang selanjutnya kita lakukan adalah saya ingin menggandakan dari ellipse ini ya. Cara menggandakannya gimana? Caranya gampang. Kalian tekan Ctrl C pada keyboard kalian. Kemudian kalian tekan lagi Ctrl F ya. Ctrl C, kemudian Ctrl F. Nah, fungsinya apa sih? Jadi fungsi dari Ctrl C, Ctrl F itu untuk mengcopy tepat di atas objek yang kita copy ya. Jadi kita udah punya 2 objek yang berada tepat di atasnya. Kemudian saya ingin mengecilkan sedikit salah satu objek aja. Tekan Shift dan Alt agar proporsional dan dari tengah. Kemudian perkecil ya, seperti ini. Saya ingin kecil saja ya, seperti itu ya. Jadi kita udah ada dua lingkaran ya, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, kemudian yang lingkaran kecil ini saya ingin gandakan juga. Caranya sama kayak tadi, Ctrl C, Ctrl F. Jadi udah ada 2 ya. Lingkaran yang kecilnya udah ada 2. Kemudian saya akan menghapus daerah sini ya untuk lingkaran besar ya, dengan menggunakan fitur minus front ya di Pathfinder. Caranya gimana? Gampang. Klik Windows di sini, kemudian cari Pathfinder ya. Nah, ini Pathfinder, kalian klik aja, akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Di sini saya akan men-select lingkaran kecil dengan lingkaran besar ya. 2 objek ini secara bersamaan. Caranya gimana? Kalian klik salah satu objeknya terlebih dahulu. Misalkan kalian ingin lingkaran besarnya terlebih dahulu ya. Kalian klik lingkaran besarnya terlebih dahulu. Kemudian untuk objek kedua saya ingin lingkaran yang kecil. Nah, kalian tekan Shift, tahan di keyboard kalian untuk men-select atau menambah seleksi ya.
agar bisa 2 objek ya. Jadi saya ulangin, jadi kalian tinggal misalkan klik ini dulu tanpa shift, kemudian dengan shift ditahan sambil objek yang kedua ya. Jadi 2 objek select, kemudian pada bagian Pathfinder ini, pada bagian ini kalian pada shape modes kalian pilih minus front. Kita klik ya. Terlihat memang nggak ada perubahan ya, tapi kalau biar kelihatan saya ingin mengubah lingkaran kecil ini dengan warna ini ya. Kalian eyedropper klik di sini. Jadi kelihatan kan ya perubahannya ya. Jadi fungsinya minus front itu jadi kita ingin membuat bezel ya atau frame dari jam kita ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat poros di tengah ya, poros di tengah buat jarumnya. Caranya gampang, kalian tinggal tekan L pada keyboard kalian atau kalian klik di sini, kalian pilih ellipse tool. Kita akan buat ellipse kecil di mana saja ya, bebas. Yang kecil saja, agar proporsional tekan Shift dan Alt. Bebas saja kecil seperti ini. Nah, kemudian kita akan memindahkan lingkaran kecil ini agar berada di tengah ya. Jadi caranya gimana? Kalian select 2 objek ini ya kayak tadi menggunakan shift ya. Kemudian pada toolbar atas ini kalian klik align. Oke, maaf sebelumnya setelah kita menselect kedua objek ini kalian klik sekali di daerah lingkaran besar ini ya. Bebas, yang penting ada di dalam daerah lingkaran besar ini. Kalian klik sekali aja. Akan muncul outline warna biru ini ya yang mengelilingi ya. Itu artinya kita bisa mengalign sesuai dengan objek yang warna biru ini. Caranya kalian tinggal klik align di atas ini, align panel. Kalian klik. Kemudian pada align object saya mau dia objek yang ini itu mengalign sesuai dengan ini secara horizontal di center dan vertikal di center. Caranya gimana? Kalian klik di sini horizontal align center, kemudian vertikal align center ya. Jadi dia ada di tengah seperti ini. Oke. Kemudian saya akan membuat, kalau di jam kan ada yang ini ya, ada yang jarum ini penunjuk waktunya ya. Jadi kita akan buat itu. Caranya mudah. Kalian tinggal tekan pen tool atau P pada keyboard kalian di sini. Ya, kemudian di sini kalian klik sekali ya. Pertama kalian ingin meluruskannya dulu biar ada garis kayak gini, kemudian kalian klik di sini mungkin sejauh ini ya. Kalian klik sekali dulu di sini. Kemudian kalian tekan shift agar dia tegak lurus seperti itu ya. Kemudian kalian bisa klik di sini. Ya. Jadi akan muncul objek sebagai berikut ya. Kemudian saya ingin mengganti fill color-nya menjadi hanya stroke color saja ya. Untuk kalian agar lebih memahami apa itu fill color dan stroke, kalian bisa nonton video sebelumnya. Oke, dalam hal ini kita klik ini, swipe fill dan stroke ya, atau klik shift X di keyboard kalian ya untuk merubahnya menjadi stroke ataupun fill. Dalam hal ini kita ingin mengubah menjadi stroke ya. Kemudian saya ingin mempertebal struknya pada bagian atas ini. Saya ingin mempertebalnya mungkin menjadi oke. Karena ini warnanya masih sama, saya ubah dulu ya warnanya. Klik di eyedropper, saya ganti dengan warna yang ini. Kemudian karena ini masih di fill, saya akan menggantinya menjadi stroke.
kemudian struknya saya tambah ya. Oke, mungkin 10 poin ya. Oke, kemudian saya akan memanfaatkan fitur rotate tool ya, agar merotate ini ya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nanti cara gimana? Cara ingin membuat dia agar indikasi jam ya, indikasi yang ini ada di jam 11-nya ya. Kita akan menggunakan atau memanfaatkan rotate tool ya. Pada bagian kiri kalian cari rotate tool yang berlogo ini ya, atau tekan R pada keyboard kalian untuk lebih cepat. Nah, setelah kalian klik di sini, kalian tekan Alt pada keyboard kalian, akan muncul minus seperti ini ya. Sampai muncul minus seperti ini, kemudian kalian klik di center. Oke, akan muncul Windows seperti ini ya setelah kalian klik itu ya, di center tadi. Nah, kemudian kalian ubah menjadi 30 derajat. Kemudian kalian klik preview. Jadi akan muncul seperti itu ya. Kemudian kalian klik copy agar dia langsung mengcopy dari objek tersebut ya. Nah, setelah itu di sini saya akan memberikan cara cepatnya. Kalian tinggal pada keyboard kalian tekan Ctrl plus D. Ctrl plus D, jadi dia akan membuat ya, atau mentransformasi objek secara berkesinambungan ya, dengan menggunakan settingan tadi. Kalian Ctrl D terus sehingga seperti ini. Udah deh. Jadi indikator jam ya udah selesai. Kemudian saya ingin menambahkan jarum jam ya, jarum jam. Jadi ada jarum menit, dan saya ingin menambahkan jarum menit dan jarum jam yang menunjukkan indikator jam. Oke, caranya gimana? Kalian tinggal klik pen tool lagi atau tekan P. Kalian bebas ya, misalkan saya ingin jam 1:30 misalkan, kalian arahkan di situ, kemudian kalian arahkan ke center ya. Oke. Kemudian saya ingin mungkin pada 6 ya untuk jarum pendeknya, atau jarum yang menandakan jam ya. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin saya ingin menambahkan lubang pada bagian sini ya. Caranya gampang, kalian tinggal select lingkaran yang kecil di sini, kemudian saya ingin copy tepat di atasnya, kayak cara yang tadi ya, Ctrl C, Ctrl F, kemudian saya resize salah satu lingkaran yang udah saya copy, resize dengan hold shift dan alt ya. Kemudian saya mau eyedropper tools, saya mau sama kayak warna yang di bawah ini. Kalian bisa klik di sini ataupun di sini, sama aja. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, agar dia berada di atas, kalian tinggal Ctrl left bracket ya, atau bracket kiri. Oke, seperti itu ya. Jadi ada efek bolong di tengah. Nah, kemudian saya ingin agar ini rounded ya, atau tidak lancip seperti ini, tidak kotak, benar-benar kotak. Saya ingin agak sedikit ini rounded. Caranya gimana? Kalian klik di sini atau select objeknya, kemudian pada bagian stroke kalian klik stroke, kemudian pada bagian cap dan corner kalian klik yang ini ya, yang rounded ini. Oke, jadi biar rounded. Kemudian saya ingin menambahkan efek shadow di sini agar terlihat lebih menarik. Tapi sebenarnya sampai sini kalian udah bisa membuat ya jam dinding sederhana ya. Ini agak sedikit kurang panjang sepertinya. Oke. Di sini agar menambah
efek estetik ya. Di sini saya ingin menambah shadow sedikit di bagian sini. Caranya gampang, pada lingkaran yang ini, yang kecil tadi kalian copy lagi, Ctrl C Ctrl F, kemudian yang atasnya ini saya ingin drag sedikit ke sini ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian saya ingin copy lagi yang bawah sini, kita gandakan lagi ya. Jadi kemudian saya akan select yang lingkaran atas, kemudian sama lingkaran yang bawah tadi, dua-duanya. Kemudian saya akan menggunakan fitur Pathfinder tadi, minus front juga. Oke. Oke, maaf, kita ulang. Di sini saya select lingkaran yang ini ya, lingkaran yang kecil dengan lingkaran ini, kemudian saya select minus front. Oke, seperti itu ya. Jadi akan bagian objek ini aja, kemudian saya akan mengganti bagian objek ini dengan yang lebih tua ya, agar menambah terlihat seperti itu ya. Oke, setelah itu mungkin kita akan menambah backgroundnya. Caranya pada bagian sini kalian klik tahan dan ganti menggunakan rectangle tool. Kalian klik sekali aja. Kemudian saya ingin memasukkan ukurannya sesuai dengan artboard yang saya buat ya. Dalam hal ini 1920 1080. Klik OK. Kemudian saya ingin mengganti warna menjadi warna hijau. Kemudian saya ingin agar ini menjadi menjadi yang di paling bawah ya. Caranya gampang, kalian tekan tombol Ctrl, Shift, dan left bracket, atau Ctrl, Shift, kurung siku buka ya. Oke, di sini saya akan pindahkan. Oke, jadi itu ya pada video kali ini ya. Gimana sih cara membuat jam sederhana menggunakan Adobe Illustrator. Buat kalian yang pemula dan ingin mendalaminya, kuncinya adalah keep exploring dan terus latihan ya. Karena practice makes perfect. Sekian video kita kali ini. Semoga kalian bisa mempraktekannya. Terima kasih.